Guys, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan kisah cerita dari drama Korea yang berjudul Love Alarm. Dan sekarang kita mulai masuk di episode ke-6. Dan untuk sementara, Mimin gantikan dulu ya yang bercerita dari Mimin sebelumnya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita melebur ke alurnya. Di episode ini terlihat Kim Jojo bersama dengan temannya sedang membahas mengenai gambaran ilustrasi yang sangat populer di media sosial. Dan temannya tersebut juga sangat mengagumi gambar itu, karena narasinya yang sangat bagus. Bahkan salah satu gambar tersebut juga memiliki komentar paling banyak. Dan saat mereka melihat komentar tersebut, ternyata para netizen yang mengomentari gambar itu malah menyangkut pautkannya dengan berita tentang penemuan mayat yang berada di sebuah taman kemarin. Kim Jojo yang mengetahui hal itu pun mulai menjadi penasaran. Kemudian Kim Jojo pun langsung mengeluarkan ponselnya untuk melihat berita tersebut. Di tempat tersebut ternyata supir pribadi Sun-oh melihat keberadaan Kim Jojo. Dan saat itu sang supir juga sempat tidak percaya karena Kim Jojo memang sudah lama tidak pernah terlihat. Sang sopir yang mengetahui hal itu pun langsung pergi ke kafe untuk menemui Hyung. Dan saat itu sang supir juga mulai memberitahu Hyung jika tadi dirinya bertemu dengan Kim Jojo. Seketika Hyung pun menjadi terkejut dan dia juga mulai kembali teringat dengan masa lalunya yang dulu pernah mencintai Kim Jojo. Di sisi lain terlihat Kim Jojo yang sedang menggambar. Dan di sini mulai diketahui jika ternyata seorang seniman yang gambarnya sangat populer di media sosial tersebut adalah Kim Jojo. Namun Kim Jojo tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya. Lalu terlihat Sun-oh yang sedang bersama dengan kekasih barunya. Diketahui jika kekasih barunya tersebut bernama Lee Yoo-jo. Yoo-jo adalah seorang penyanyi terkenal dan saat itu dia juga mempunyai sebuah toko baju yang baru saja dia bangun. Namun sebenarnya kisah cinta mereka juga hanya bertepuk sebelah tangan karena Sun-oh tidak pernah memberi sinyal love alarmnya. Saat mereka berdua berada di dalam mobil, Sun-oh mulai menyadari akan hal itu. Dan di saat itulah Sun-oh meminta kepada Yoo-jo untuk menghapus aplikasinya tersebut. Namun Yoo-jo menolaknya karena dia sangat suka memberikan sinyal itu kepada Sun-oh. Walaupun sebenarnya Yoo-jo juga tahu jika Sun-oh tidak bisa membalasnya, tetapi Yoo-jo sangat yakin jika Sun-oh juga mencintainya. Keesokan harinya terlihat Kim Jojo yang mulai disuruh oleh bibinya untuk mengantarkan makanan kepada Gulmi. Saat itu terlihat Gulmi yang sedang berlatih untuk live streamingnya. Dan ternyata Gulmi mulai merintis karirnya untuk berjualan baju secara online. Lalu tiba-tiba saja Kim Jojo datang membawakan makanan untuk Gulmi. Tetapi Gulmi malah merasa terganggu dengan kedatangan Kim Jojo. Dan tanpa sengaja saat itu Kim Jojo malah melihat foto kekasih Sun-oh di komputer Gulmi. Seketika Gulmi pun langsung memberitahunya jika seorang wanita tersebut bernama Yoo-jo. Dan bahkan Gulmi juga langsung mengatakan jika Yoo-jo adalah kekasih Sun-oh. Mendengar hal itu Kim Jojo pun langsung pergi begitu saja. Saat berada di luar, Kim Jojo kembali memikirkan Sun-oh dengan kekasih barunya tersebut. Dan karena Kim Jojo penasaran, dia pun langsung mencari tahu di internet. Seketika, Kim Jojo langsung melihat foto-foto wanita itu bersama dengan Sun-oh. Melihat itu, Kim Jojo pun merasa sakit hati. Namun, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Kim Jojo menyadari jika dirinya tidak selevel dengan wanita tersebut. Di sisi lain terlihat Sun-oh yang bersama dengan Yoo-jo. Saat itu Yoo-jo berniat akan merayakan malam Natal ke sebuah kafe khusus yang dibuat hanya untuk para user Love Alarm yang terpilih. Namun sepertinya Sun-oh tidak begitu menyukai tempat tersebut karena Sun-oh sendiri lebih suka jika bersama dengan Hyung. Tetapi ternyata Yoo-jo juga tidak suka jika Sun-oh terlalu dekat dengan Hyung. Mendengar hal itu, Sun-oh pun mulai menyadari dan seketika dia juga langsung mengajak Yoo-jo untuk pergi ke kafe yang dia minta. Tujuan Sun-oh melakukan hal tersebut sebenarnya hanya untuk menjaga hubungan mereka agar tidak bertengkar.
Kemudian mereka berdua pun mulai pergi ke kafe tersebut. Dan sesampainya di sana, Yukjo langsung membahas tentang Haeyoung. Saat itu dia pun juga mulai berencana untuk mencarikan Haeyoung seorang pacar, agar Sunho tidak terlalu memikirkannya. Lalu Yukjo mulai menanyakan tentang kriteria wanita yang disukai Haeyoung kepada Sunho. Mendengar hal itu, seketika Sunho kembali teringat saat pertama kali bertemu dengan Kim Jojo. Kemudian di sisi lain, terlihat Kim Jojo yang sedang belajar di perpustakaan. Saat itu ternyata Haeyoung juga terlihat berada di sana. Kim Jojo yang mengetahui Haeyoung itu pun menjadi sedikit terkejut. Dan dia juga malah berusaha untuk menyembunyikan wajahnya. Namun saat itu ternyata Haeyoung telah mengetahui Kim Jojo. Dan dia sepertinya tidak memperdulikannya. Lalu saat Kim Jojo akan pulang, tiba-tiba saja Haeyoung datang menghampirinya dan dia pun mulai menyapa Kim Jojo. Seketika Kim Jojo pun kembali menjadi terkejut, sampai-sampai Kim Jojo tidak bisa berkata apa-apa. Saat itu Haeyoung juga langsung pergi karena dia hanya berniat untuk menyapa Kim Jojo saja. Kini suasana hati Haeyoung kembali menjadi bahagia setelah pertemuannya dengan Kim Jojo tadi. Dan saat ini Haeyoung mulai berusaha untuk mendapatkan hatinya. Hingga suatu ketika Haeyoung rela berangkat pagi-pagi sekali untuk pergi ke perpustakaan. Dan tujuannya saat itu hanya untuk mendapatkan kursi duduk. Karena dia tahu jika hari itu pasti perpustakaan sangat penuh. Di perpustakaan tersebut terlihat Kim Jojo yang mulai datang. Namun tak ada satupun bangku yang kosong untuk dia duduki. Lalu tiba-tiba saja dari arah belakang Haeyoung datang menghampiri Kim Jojo. Saat itu Haeyoung juga langsung memberikan kursinya kepada Kim Jojo. Dan dia juga malah langsung pergi begitu saja. Seketika Kim Jojo pun menjadi kebingungan dengan sikap Haeyoung tersebut. Lalu Kim Jojo pun kembali mengejarnya untuk meminta penjelasan dari Haeyoung. Saat mereka mulai bertemu di luar, Haeyoung justru malah kembali memberikan Kim Jojo sebuah minuman. Kim Jojo semakin bingung karena tiba-tiba saja Haeyoung bersikap sangat baik sekali kepadanya. Ternyata semua itu Haeyoung lakukan karena dia berniat ingin mendekati Kim Jojo tanpa menggunakan aplikasi Love Alarm. Kim Jojo yang mengetahui hal itu pun langsung terdiam. Lalu Haeyoung pun juga kembali pergi meninggalkannya. Saat Haeyoung kembali pulang ke rumah, ternyata Sunho telah menunggunya. Dan di saat itulah Haeyoung mulai memberitahu Sunho jika sebenarnya dia sedang berusaha untuk mendekati Kim Jojo. Sunho yang mendengar hal itu pun menjadi sangat terkejut. Dan saat itu Sunho langsung mengingatkan Haeyoung tentang perlakuan Kim Jojo kepadanya dulu. Yang ternyata dulu Sunho merasa jika Kim Jojo mencampakkannya. Karena saat mereka saling berdekatan, aplikasi Love Alarm milik Kim Jojo tidak memberikan sinyal kepada Sunho. Walaupun Sunho selalu membunyikan Love Alarm miliknya. Dan karena hal itulah Sunho merasa jika Kim Jojo tidak menyukainya lagi. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Saat itu Sunho juga langsung pergi menemui Kim Jojo di perpustakaan. Dan tiba-tiba saja Sunho langsung berkata kepada Kim Jojo untuk menjauhi Haeyoung. Sebenarnya maksud Sunho mengatakan hal itu agar Haeyoung tidak menjadi sakit hati seperti yang Sunho alami dulu. Saat itu Kim Jojo berniat akan menjelaskan semuanya kepada Sunho. Namun Kim Jojo malah mengurungkan niatnya dan tidak jadi menjelaskannya. Karena hal itu Sunho menjadi salah paham. Sampai-sampai dia menganggap jika Kim Jojo mencampakkannya. Setelah itu Sunho pun langsung pergi meninggalkannya. Saat itu Kim Jojo hanya bisa menangis dan dia pun kembali teringat dengan masa lalunya dulu, yang dimana Kim Jojo selalu berusaha untuk bertemu dengan Sunho. Namun usahanya tersebut selalu gagal. Di saat-saat itulah Kim Jojo menjadi sangat galau dan sedih. Karena masa lalunya itu Kim Jojo pun menjadi dipecat dari pekerjaannya. Suatu ketika saat Kim Jojo pulang dari sekolah, tiba-tiba saja dia melihat Sunho yang sedang menunggu di dekat rumahnya. Seketika Kim Jojo pun menjadi sangat bahagia. Namun kini perasaannya kepada Sunho sudah tidak seperti dulu lagi.
Saat mereka kembali bertemu, Kim Jojo malah meminta kepada Sun-oh untuk pulang dan beristirahat. Karena Kim Jojo tahu jika Sun-oh belum benar-benar pulih dari kecelakaan yang menimpanya kemarin. Saat mereka mulai berpisah dari kejauhan, Kim Jojo pun langsung berteriak menyatakan perasaannya kepada Sun-oh. Sebenarnya Kim Jojo sangat mencintai Sun-oh dan dia juga tidak ingin kehilangannya. Namun Kim Jojo juga menyadari jika dirinya hanya mengganggu kehidupan Sun-oh. Karena hal itulah Kim Jojo memilih untuk mundur secara perlahan. Dulu Kim Jojo selalu berpikir berulang-ulang kali untuk mengaktifkan perisai di aplikasi Love Alarmnya. Karena jika dirinya mengaktifkan perisai itu, maka dia tidak akan bisa menonaktifkannya lagi, kecuali pembuat aplikasinya tersebut. Hingga pada akhirnya Kim Jojo pun memutuskan untuk mengaktifkannya. Setelah itu Kim Jojo mulai menjadi menangis karena sebenarnya dia tidak ingin berpisah dari Sun-oh. Namun semua itu dilakukannya karena dirinya dipaksa oleh keadaan. Di sisi lain, terlihat Dukgu yang mengetahui jika Kim Jojo telah mengaktifkan perisai di aplikasi Love Alarmnya. Mulai dari sini kita menjadi tahu jika ternyata selama ini Dukgu lah yang telah menciptakan aplikasi Love Alarm tersebut. Tujuan Dukgu menciptakan aplikasi itu sebenarnya hanya untuk mendekati wanita pujaannya tanpa mengatakan secara langsung. Namun aplikasi tersebut malah menjadi bumerang baginya. Dan karena aplikasi ciptaannya itu juga, kini dirinya mulai menjadi sakit hati. Saat itu Dukgu mulai terlihat frustasi karena wanita yang selama ini Dukgu idam-idamkan tidak pernah membalas cintanya. Hingga pada akhirnya dia pun menjadi nekat untuk melompat keluar dari jendela kamarnya. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Kamsahamnida.